Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian adalah sebuah peristiwa sebetulnya yang biasa, ya, dan merupakan sebuah kepastian. Setiap orang pasti akan menuju pada kepastian itu, dan tidak seorang pun yang bisa menghindarkan diri dari peristiwa yang sama. Tetapi bagi kita sebagai seorang beriman, tentu kita percaya bahwa peristiwa kematian adalah sebuah peristiwa iman yang merupakan pintu masuk untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam kerajaan surga. Karena hanya dan dengan melalui peristiwa kematianlah manusia dapat sampai ke surga dengan pintu masuk. Ya, itu penghayatan kita sebagai seorang beriman. Meskipun kita mempertahankan kehidupan itu, tetapi kehidupan itu adalah milik Tuhan, dan kapanpun Tuhan menghendaki Dia mengambil kehidupan itu, maka setiap pribadi manusia harus siap sedia. Bacaan hari ini, terutama bacaan pertama, mengingatkan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu perbuatan-perbuatan kita di tengah-tengah dunia ini kelak akan dipertanggungjawabkan. Ya, dipertanggungjawabkan. Dan bagi mereka yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, maka mereka tidak akan bisa masuk surga. Maka semakin baik orang di tengah-tengah kehidupan ini, semakin banyak perilaku-perilaku kebaikan, tindakan-tindakan kebaikan kasih yang dihidupinya sepanjang hidupnya, maka orang-orang itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan putih atau tahta putih yang disampaikan di dalam bacaan pertama tadi. Dan tentunya sebaliknya bagi mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan selalu hidup berdasarkan dirinya sendiri dan demikian tetap hidup sesudah kematian, hidup berfoya-foya, hidup dalam kedosaan, maka orang-orang ini akan dilemparkan pada lautan api. Itu bacaan pertama mereka. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, kalau kita ingin mengalami kehidupan kekal dalam kerajaan surga itu, maka sepanjang hidup kita harus berjuang dan berusaha menghayati iman kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius ditegaskan, hal kerajaan Allah itu seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Menarik diungkapkan dalam Injil hari ini. Gadis yang bodoh ketika akan menyongsong mempelai laki-laki, dia hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana, dia tidak hanya membawa pelita, tetapi juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Apa artinya? Pelita diungkapkan dengan iman, iman kita, kepercayaan kita akan Tuhan yang kita imani. Pada Kristus kita sebagai orang Katolik, ada teman-teman kita yang muslim Syria. Tentu kita percaya kepada
saatnya kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Nah, minyak mengungkapkan sebuah perbuatan baik kita. Di samping kita percaya kepada Tuhan yang kita imani, tetapi juga penghayatan iman kita, ya kepercayaan kita kepada Allah yang kita imani, kita cintai itu juga kita nyatakan melalui perbuatan baik. Ya, melaksanakan ajaran iman kita masing-masing yang ada di sini. Kami sebagai seorang Katolik, kami menghayati ajaran Kristus, hidup dalam cinta kasih, dalam kebaikan, dalam pengampunan, perhatian kepada orang-orang yang juga kita. Teman-teman yang dari Muslim, tentu juga mengikuti ajaran-ajaran yang nanti Muhammad ajarkan kepada itu. Jadi mengatakan bahwa tidak cukup kita hanya beriman, tetapi kita harus menghayati iman kita itu dengan mewujud nyatakannya melalui perbuatan-perbuatan yang nyata sepanjang hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita sudah selesai dari semua ini, kita nggak punya kesempatan lagi untuk menyelamatkan hidup kita. Selain kita mengharapkan secara iman itu dianggap cukup, ya. Gak ada lagi perjuangan di sana, ya. Maka perjuangan kita untuk bisa mencapai tahta suci atau kerajaan surga itu harus kita jalankan ketika kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang mau diungkapkan dalam bacaan Injil hari ini. Maka di akhir Injil dikatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kematian itu bisa terjadi kapan saja. Saya baru kemarin ketemu dengan teman, dan kebetulan saya suka main badminton. Aku takut juga, tapi kapan takut. Ada teman masih umurnya sekitar 49 lah gitu ya. Katanya main badminton, sehat, semes-semes, lompat-lompat gitu ya. Begitu duduk, selesai. Itu kan, nah, sakit lah apa gitu. Itu akhir Pak. Maka Tuhan mengatakan, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Kalau hidup kita ini masih tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bertobatlah, itu maksudnya. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Karena hidup kita ini selalu diwarnai dengan hal-hal yang jahat, membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain, membicarakan kelemahan-kelemahan keluarga lain, membicarakan tentang anak-anak orang lain yang nggak ada kaitan dengan juga kan. Jangan kita mengisi hari-hari hidup kita dengan sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Ini yang mau diungkapkan ya. Karena itu berjaga-jagalah supaya dengan kita berjaga-jaga sambil berbuat baik, menghayati iman kita masing-masing, kita percaya bahwa kita tidak punya tempat di sana. Dan ketika rumah kita di dunia ini hancur, Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang berusaha. Maka saya mengajak kita semua pada kesempatan ini supaya kita sungguh-sungguh menjadikan iman kita ini tidak cukup hanya beriman, duduk dan diam, tetapi menghayatinya dengan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Magdalena Supardi atau Ibu Magdalena Supardi adalah orang yang baru saya kenal ketika berminyak cuti. Tapi dari semangatnya saya melihat bahwa semangat untuk hidup itu kuat sekali. Meskipun dia ada berbaring di sofa gitu dan cuma berkata, saya ingat sekali dia bukan tangannya begini, tengah-tengah kesakitan gitu ya. Dan saya melihat bahwa Ibu Supardi meskipun di tengah-tengah kesakitannya, di tengah-tengah pergumulannya menghadapi sakitnya yang luar biasa, tapi saya tidak melihat dia teriak-teriak gitu ya. Tapi kita enggak mungkin sebagai seorang pribadi yang tetap tambah dan tidak juga mungkin merepotkan keluarga ya. Keluarga di sini bisa menyebabkan kesakitan tentang bagaimana dia. Jadi mengungkapkan kepada kita sekalian adalah sebagai orang beriman, kita tentu atau Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi apapun, dalam pergumulan apapun yang dihadapi, kita tetap setia kepada Allah yang sebagaimana, tetap sabar dan ramah. Kenapa? Lagi kehidupan kita yang sebenarnya itu ada hidup sesudah kematian dan terbaik buat beliau. Maka teladan kesetiaan, kebaikan inilah yang harus kita teruskan semasa kita di tengah-tengah dunia ini, terutama bagi anak-anak ya. Supaya apa yang hal terbaik yang kita teladankan dapat dijalankan, diteruskan semasa ini di tengah-tengah dunia ini. Dan yang kedua adalah teladan kesetiaan, tetap setia menjadi pengikut Kristus sampai pada kematian. Maka kita juga Tuhan akan perhitungkan untuk masukkan dia ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa baginya, semoga Allah yang Maha Baik senantiasa menganugerahkan rahmat keselamatan, kebahagiaan bagi
Semoga demikian. Kita pakai berdiri, kita menyatakan iman